Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang baru gabung dan selamat datang, dan juga kepada para penyimak konten YouTube yang setia selama ini. Saya perlu ingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, dan hikmah di dalamnya. Dan video konten YouTube ini saya buat untuk kita sama-sama belajar ya. Saya juga sedang belajar menasehati diri saya sendiri. Dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua ya. Siapapun boleh mengambil pelajaran dan mengambil manfaat pada pelajaran yang ada di dalam konten YouTube ini ya. Nah, jadi video konten YouTube ini khusus tentang spiritualitas atau tentang kejiwaan atau tentang ilmu jiwa ya. Jadi kita itu belajar membenahi jiwa untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Seperti keadaan rumah juga kan setiap hari kita sapu, kita pel, kita tata ruangannya, letak-letak perabotan rumahnya, tetap saja pabalatak ya kan, tetap saja wancinya acak-acakan ya acak-acakan gitu, waktunya acak-acakan ya acak-acakan. Makanya perlu kita benahi setiap hari. Begitu juga dengan jiwa kita, karena manusia itu tempatnya salah, hilaf, dan dosa. Kita itu tempatnya kelemahan, kekurangan, fakir, hina, papa. Itulah sifat manusia pada dasarnya. Kenapa kita bisa berbenah, bisa berjuang, bisa menggapai sesuatu, bisa mencari ilmu, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mencapai suatu apapun. Jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, pada konten YouTube kali ini saya akan membahas tentang ini. Saya dapat inspirasi ya, karena setiap kuliah pagi online itu ada pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari guru saya gitu kan. Jadi ini dapat inspirasi, ada kata-kata jangan mengkambing hitamkan kodo dan kodar. Nah, maksudnya apa? Hidup kita memang tidak akan lepas dari kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, kita itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz gitu kan. Jadi misalkan kita lahir tahun berapa, hari apa, tanggal berapa, jam sekian gitu kan. Terus misalkan kita udah gede, perjalanan hidupnya seperti ini, sakit di tahun-tahun seperti ini, kayak di tahunnya ini, akan menjadi miskin tahun ini, kayak kembali tahun sekian gitu kan. Terus mati sakitnya berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun misalkan ya. Atau misalkan meninggalnya itu misalkan pada usia nabi atau usia di atas nabi atau kurang dari usia nabi gitu kan. Nah, itu semua itu kita itu sudah ditentukan semuanya itu ya, sudah diputuskan dan sudah ditentukan gitu. Kita itu hanya menjalankannya saja. Namun kata hikmah di sini yang tentang jangan mengkambing hitamkan kodo dan kodar itu maksudnya apa? Jadi
hati kita memang harus sadar, harus selalu mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan harapan dan menggantungkan doa, menggantungkan semua keinginan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan menggantungkan harapan kepada makhluk atau kepada manusia yang sama-sama membutuhkan pertolongan Allah juga kan. Nah, kalau misalkan kok bisa gitu kita mengkambing hitamkan qada dan qadar, oh banyak itu yang seperti itu. Nah, itu maksudnya adalah kita jangan mengkambing hitamkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita pasrah berserah lillahi ta'ala, namun masih masih dipenuhi dengan syahwat dan hawa nafsu, kecenderungan terhadap keduniawian atau terhadap kesenangan duniawi atau terhadap kemaksiatan. Jadi intinya hatinya itu belum berbenah, jadi dia menggantungkan dirinya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu, tapi dengan nafsunya, bukan dengan hati dan jiwanya gitu. Maksudnya jiwa kan karena ada tingkatan-tingkatan ya, maksudnya di sini jiwa yang terluar gitu, atau yang gandeng dengan ruh jasmani, atau kita sebut dengan setan hakiki. Jadi orangnya ini masih tauhidnya itu masih tauhid setan hakiki gitu. Jadi masih 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 bersenang-senang, masih senang melakukan dosa dan kemaksiatan gitu. Tapi tetap sesekali memang kembali kepada Allah, namun kembali lagi. Jadi intinya itu belum istiqomah gitu, belum istiqomah dalam ibaratnya itu dalam ibadah batinnya atau ibadah lahirnya itu belum sempurna gitu ya. Memang kita tidak akan lepas dari dosa ya, semuanya juga. Namun jangan dalam hal ini tuh kita itu jangan sekali-kali gitu menyepelekan dosa, tapi dikit-dikit qada dan qadar gitu, dikit-dikit qada dan qadarnya Allah. Tapi misalkan sengaja nyekek botol gitu, ini kan saya sudah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tapi tahu itu perbuatan buruk, tidak baik, tinggalkan gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kita itu kan diberi akal, diberi kemampuan untuk berjuang itu ya, untuk meninggalkan kemaksiatan lahir dan kemaksiatan batin. Kecuali kita sudah menghindarinya sekali, dua kali, tiga kali sudah menghindari, tapi tetap terjebak kepada dosa dan kemaksiatan ataupun keburukan atau musibah atau apapun gitu kan, yang tidak kita sengaja, yang tidak kita niatkan lalu terjadi. Nah, itu baru qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari rumah sudah diniatkan untuk bermaksiat, untuk berbuat tidak baik, misalkan contoh, misalkan mau amit-amit ya, ini contoh aja, misalkan mau main judi, atau misalkan mau mabuk-mabukan, atau mau mencuri, atau mau berbuat apapun yang berbentuk dosa lahir gitu kan, sudah diniatkan dari rumah berbuat tidak benar gitu, berbuat yang melanggar syariat, tapi sudahlah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi terjadilah, tapi udah diniatin di rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan mengkambing hitamkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, padahal nafsunya sendiri yang sudah diniatkan dari rumah untuk berbuat maksiat gitu. Atau misalkan maksiat batin, misalkan dari rumah udah niat misalkan mau mencaci maki orang lain gitu, sehingga mendengkinya, membencinya, bahkan memfitnahnya gitu kan, padahal udah diniatin dari rumah, tapi menyalahkan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sadar itu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, selama itu perbuatan buruk ya kita hindari gitu kan. Oh iya, memang semuanya tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya punya niat yang buruk dari rumah, segera luruskan niat tersebut gitu ya Allah. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kalau saya punya niat yang tidak benar. Sekarang saya akan merubah niat saya untuk selalu berbuat baik dan berbuat yang sesuai dengan syariat gitu. Kita hindari, jadi niat itu harus selalu baik, harus selalu lurus, harus selalu sesuai dengan syariat. Nah, nanti masalah nanti misalkan kita sudah menghindari, sudah berjuang,
kita tidak sengaja tiba-tiba terjebak. Nah, itu mungkin itu bisa jadi kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala karena tidak sengaja gitu. Tapi kalau sudah diniatkan dalam hati, jangan sekali-kali mengkambing hitamkan kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan sebuah syahwat atau nafsu gitu ya. Jadi intinya kita belajar spiritualitas itu membenahi batin, tapi syariatnya pun harus disiplin gitu. Jadi lahir dan batin sama-sama sempurna gitu ya. Walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna, kita tidak bisa lepas dari salah dan hilaf, tapi jangan disengaja-sengaja kalau memang itu adalah suatu keburukan atau suatu kemaksiatan gitu ya. Jadi intinya berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah selamat ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mengembalikan urusan kepada Allah tidak sengaja berniat berbuat buruk, oke?